Sahabat Om Yokan Channel, kita ketemu lagi nih. Kita akan bahas masih seputaran aviari. Kali ini kita akan bahas aviari yang berada di lingkungan kerja kami, tepatnya di samping Masjid Solahuddin. Aviari ini baru jadi sekitaran 2 minggu yang lalu. Tapi meskipun baru 2 minggu, itu banyak yang kita dapat pelajari, banyak yang bisa kita jadikan pelajaran ketika kita mau berencana membuat aviari. Kepasan kita mau bikin mini aviari di samping rumah kami. Ada beberapa kali saya itu merekod kejadian, mengambil video kejadian pas mungkin ini bisa di-share di dalam channel kami ini. Yang pertama mungkin kita bahas dulu ya dari aviari ini bisa dikatakan aviari atau kandang besar burung ya, karena di dalamnya hanya berisikan kolam dan hanya burung-burung lain, nggak ada seperti pohon, itu sedikit sekali ya. Jadi aviari ini ukurannya 5x3, untuk tingginya 3 meter, lebarnya 3 meter, dan panjangnya itu 5 meter. Nah, itu lumayan lah untuk ukuran, bilang aviari mini ya lumayan besar. Nah, cuman disayangkan aviari ini kebanyakan dipakai space bawahnya itu untuk kolam. Memang kolam daripada aviarinya itu duluan kolamnya. Kolam ini berisikan ikan nila dan yang kedalamannya itu antara 40 sampai 30 cm. Jadi ketika ada burung yang nyemplung ke dalam itu banyak kejadian jadinya mati, kecuali kita pas lewat atau pas ada di situ. Jadi bagi kalian yang mungkin yang pengen membuat aviari mini, atau itu mungkin hanya sekedar bikin kolam ala kadarnya aja, yang ketinggiannya mungkin hanya selutut burungnya, jadi kayak keramba gitu. Kalau ini kan kolam khusus ikan, jadi ada beberapa yang burung yang masuk ke dalam. Terus kami ngasih solusi untuk ngasih ranting ke dalam, jadi ketika ada yang nyemplung itu bisa terbang ke mengarah ke arah kayu tersebut, akhirnya bisa bertengger dan mungkin bisa mengeringkan diri dan bisa terbang lagi. Yang kedua itu, ini karena aviari ini bersifat umum, jadi siapa aja boleh memasukkan burung, siapa aja boleh membawa burung dan masukkan ke sini, jadi bersifat umum. Itulah yang ntar kesulitan di aviari ini. Dulu pertama masuk itu LB 2 ekor. Nah, LB ini rada rese, baik ke pohonan yang sudah disediakan itu selama 2 hari dia udah grepesin pohonan. Akhirnya masuklah jalak putih. Jalak putihnya ini dihajar sama LB. Jadi pelajaran kita mungkin ya nggak bisa memasukkan paruh bengkok, meskipun itu hanya lovebird ya kan, dimasukkan sama burung kicau. Jadi si jalak putih ini dihajar sampai luka di daerah bagian leher dan juga luka di daerah bagian kaki, karena dia dipatokin daerah kaki. Akhirnya pengurus di situ bersepakat untuk mengeluarkan lovebird tersebut. Pokoknya itu ada beberapa kejadian ya, pokoknya antara permasalahannya nih ada di kolam sama LB tadi ini. Jadi yang di kolam ini sudah memakan korban berapa ekor ya, 3 ekor. Satu itu murai air, terus kedua gelatik, yang ketiga itu jalak bali. Cuman yang jalak bali ini sempat kita pas lewat ya, jadi kita tolong dan alhamdulillah sampai sekarang survive.
Mungkin sampai di situ aja ya pembahasan aviari ini. Ntar kalau ada yang bisa direkrut lagi, diambil videonya dan bisa di-share sebagai ilmu ya. Jadi ntar kita ikut lagi. Semua kejadian ini nggak ada yang kita bikin-bikin, nggak ada yang kita setting, kita sengaja buat konten doang. Semuanya kejadian ini alami, jadi bisa diambil ilmu dan hikmahnya ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Salam satu hobi.